akan beribadah hari ini. Namun sebelumnya ibadah akan dibuka dengan doa oleh majelis yang bertugas. Kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur dan terima kasih kami naikkan kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga di pagi ini Tuhan pertemukan kami di tempat-Mu yang kudus untuk memuji memuliakan Kau Tuhan. Karena itu kami minta Tuhan ampuni setiap kehidupan kami, kuduskan dan layakkan kami Tuhan, sehingga kehadiran kami hari ini boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami taruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu hari ini Tuhan. Biarlah ada dalam kendali-Mu Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani hari ini, apapun bentuk pelayanan mereka Tuhan, kami minta urapan Allah terjadi atas kehidupan mereka. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan, sehingga ketika kami memuji memuliakan Engkau Tuhan, mujizat Allah terjadi di atas kehidupan kami. Ketika kami pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu kami tolak, kami habis semua di dalam nama Yesus Kristus. Tinggalkan tempat ini, dan kami hanya butuh Roh-Mu di tempat ini. Kami butuh kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga ibadah kami boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah raya kami di pagi ini dan habiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, saya undang kita semua untuk berdiri. Mari pagi hari ini kita mengangkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa Tuhan yang dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mengatakan, Tuhan yang selamatkanku.
jagalah dan berdoalah. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari gereja anak. Allah selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu, Yesusku, tunaikan doaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Engkaulah selalu lindungi
sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan puji Tuhan. Kita mengatakan bahwa kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku untuk melakukan yang Kau inginkan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Kami semua diberkati dan kami akan diberi kekuatan untuk menjalani hidup ini. Karena kami sadari di dalam perjalanan hidup kami ada banyak masalah, banyak persoalan. Tetapi kami bertumbuh dengan Tuhan dan Tuhan melekat dengan kami. Maka yang percaya
Apapun kondisi kami, Tuhan sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Tiba-tiba kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dan Engkau berkati kami semua. Tolong kami semua, karena kami semua tidak mampu. Pengertian datanya dari Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, tolong Roh Kudus menguasai kami semua, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini itu menjadi berkat, dan kami akan pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Segala hal yang tidak benar kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kuasa Tuhan Roh Kudus yang menguasai kami di saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada yang datang dengan beban, ada yang datang dengan masalah. Dengan Tuhan pasti selesai. Amin. Ketika kau membuka hati kita dan kau mau serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati. Ada satu pertanyaan bagi kita pada saat pagi hari ini. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sekarang saya 51 tahun. Bapak Gembala 54. Bapak Martin? Yang lain saya tidak bertanya banyak ini. Tapi yang pasti saya mau katakan bagi kita pada saat ini, seberapa lama kita sudah mengenal Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Karena ketika kita berbicara tentang mengenal Kristus, maka itu timbul dari hati kita. Roh Kudus yang menolong kita sehingga hidup kita diperbaharui, sehingga hidup kita menjadi baru bersama dengan Tuhan. Banyak orang Kristen, tapi orang Kristen KTP. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang KTP. Semua Kristen asli. Amin. Katakan sebelah kiri kita, saya ini Kristen asli. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini saya akan berbicara tentang kasih di dalam hidup di dalam kasih yang mula-mula. Hidup di dalam kasih yang mula-mula. Kita sama-sama baca di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, kita baca ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sudah dapat? Kalau sudah dapat kita katakan amin. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini firman Tuhan bagi kita. Jadi saya mau tanya, kenapa tadi saya katakan bahwa sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ingat, hidup ini ada anugerah dan kepercayaan Tuhan. Dan ketika Tuhan mempercayakan hidup ini bagi kita, maka kita harus pergunakan hidup ini baik-baik. Karena kalau kita tidak pergunakan hidup ini dengan baik, maka ada tiba saatnya Tuhan akan mengambil apa yang menjadi kepercayaan Tuhan bagi orang punya kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita baca di dalam pembacaan ini, dikisahkan tentang bagaimana kehidupan jemaat Efesus mula-mula. Mungkin dikatakan di situ pada ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga sampai yang ketiga dikatakan bahwa mereka setia, mereka taat, mereka selalu melakukan hal yang baik. Tetapi pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan apa? Rasulullah katakan apa? Mencela mereka, karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau bilang untuk kita begini, jadilah orang Kristen yang punya kualitas.
Jadilah orang Kristen yang punya pengaruh. Jangan jadikan orang Kristen yang hanya biasa-biasa saja. Karena kalau kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, maka kita tidak akan bisa menikmati hidup ini dengan baik. Dengan jelas, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dia katakan apa? Kalau engkau tidak bertobat, aku akan kembali mengambil kaki Dian daripadamu. Artinya apa? Yang sudah dipercayakan bagi kita semua, yang sudah diberikan kepada kita semua, akan Dia tarik kembali. Saudara mau? Saudara mau? Kalau saudara tidak mau, mari setia kepada Tuhan. Apa yang jadi komitmen kita bersama, apa yang jadi semangat kita pertama untuk melayani Tuhan, untuk ada bersama dengan Tuhan, mari kita pertahankan itu. Karena itu yang Tuhan mau. Jadi tidak ukurannya gini, bukan karena saya tiap datang ke gereja langsung oke, saya jadi orang Kristen yang baik. Bukan berarti ketika saya melayani Tuhan, akhirnya saya bilang, oh saya jadi orang Kristen. Tapi yang Tuhan lihat, motivasimu, hatimu ketika melayani. Kalau kau punya hati salah, kau punya motivasi salah, maka apapun yang kau buat tidak akan berat. Berarti apa-apa. Kau mau jungkir balik pun tidak akan bisa apa-apa. Kenapa? Tuhan melihat tubuh hati itu. Karena tidak tulus dalam pelayanan, tidak tulus dalam menjalankan tugas tanggung jawab. Pikir hal itu hal biasa saja. Pikir bahwa itu hal yang mungkin tidak terlalu pengaruh. Tapi saya mau bilang, firman Tuhan katakan apa? Ketika engkau setia dengan perkara yang kecil, aku akan mengizinkan perkara yang besar. Saudara, ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pegang itu dalam kita dengan sungguh-sungguh. Karena semua itu diperuntukkan Tuhan bagi kita. Ada 3 hal yang akan kita baca dari kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih yang mula-mula. Yang pertama, dikatakan apa? Ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih mula-mula adalah selalu rindu kepada Tuhan. Mazmur 42 ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur 42 ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur 42 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila mana boleh aku datang melihat Allah. Di sini pemazmur mengatakan bahwa jiwanya haus. Haus akan apa? Akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan di dalam segala kehidupannya. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang rindu, berarti kita punya kemauan untuk datang kepada Tuhan. Ada kemauan kedua untuk datang kepada Tuhan. Namun sering terjadi ini bahwa kerinduan itu akan muncul, kemauan itu akan muncul. Mau datang ke gereja kalau Tuhan ada masalah. Tapi ketika Tuhan dalam keadaan baik-baik, Tuhan dalam keadaan sehat, Tuhan tidak punya sesuatu yang salah, maka Tuhan pasti tidak akan datang ke gereja. Jadi seringkali mereka bilang gereja ini seperti bengkel ya Bapak, seperti bengkel. Nanti kalau rusak, baru kasih dia masuk ke bengkel. Tapi selama dia masih bagus, dia tidak akan masuk ke bengkel. Tapi saya mau katakan, saudara, jangan seperti itu. Jadikan gereja ini rumah Tuhan, jadikan rumah Tuhan untuk kita bisa memuji besarkan nama Tuhan. Karena kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Orang-orang yang mencari Tuhan, saya mau bilang kepada kita pada saat pagi ini, orang-orang yang mencari Tuhan, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap cari Tuhan. Kenapa sampai jemaat di Efesus dicela? Karena mereka sudah meninggalkan kasih mereka yang berulang. Mereka pada awalnya serius di dalam segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka. Mereka serius untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mereka serius di dalam perkumpulan ibadah yang ada. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya kondisi-kondisi ada, ketika masalah-masalah mulai datang menimpa mereka mulai kendor. Firman Tuhan katakan mereka mulai kendor, dan akhirnya apa? Padam semua yang menjadi semangat mereka. Tapi hari ini saya mau mengingatkan kita semua,
Orang yang tetap setia kepada Tuhan, orang yang tetap mau mencari Tuhan, walaupun di dalam kondisi yang tidak mengenakan, percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan tidak akan pernah melupakan. Oleh sebab itu, jangan ada masalah berdatang kepada Tuhan. Tetapi apapun kondisinya, tetap punya kerinduan untuk ada bersama dengan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang datang beribadah hanya pada awal tahun dan tutup tahun. Jangan jadi orang Kristen yang hanya nanti kalau saya punya rumah dijadikan tempat ibadah baru saya mau ikut ibadah. Tapi yang tempat lain tidak. Saudara, firman Tuhan apa? Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Karena ketika engkau ada dalam pertemuan ibadah, dikatakan itu apa? Janji Tuhan menyertai. Oleh sebab itu, ketika diberi kesempatan, ada kesempatan untuk kita bersekutu mengucapkan nama Tuhan. Saya mau bilang, mari turun datang kepada Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan bagi orang semua. Tuhan tidak minta orang punya uang, Tuhan tidak minta orang punya apa saja yang harta kayak kita. Yang Tuhan mau, kau datang kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu dia baik. Oleh sebab itu, jemaat di Efesus diingatkan, kembali kubarkan semua yang sudah pernah engkau terima. Jangan sampai akhirnya akan pudar dan akhirnya hilang, padam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama, mari selalu punya kerinduan kepada Allah. Waktu untuk beribadah, mari kita datang beribadah. Kadang-kadang yang jadi alasan tuh, aduh ini hujan, aduh saya ini mengantuk jadi. Kalau orang yang punya kerinduan kepada Tuhan, apapun kondisinya, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap akan mencari Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat yang ke-33, ketika engkau cari Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Engkau mau semua ditambahkan dalam kehidupanmu? Engkau mau bergumul dijawab oleh Tuhan? Engkau mau segala yang kau ingin dijawab oleh Tuhan? Cari Tuhan. Karena kalau kau cari Tuhan, maka janji Tuhan ya dan amin. Dia pasti akan menolong, dia akan menjawab. Itu yang pertama, rindu, selalu rindu kepada Allah. Yang kedua, selain itu, jemaat Yesus dikatakan apa? Harus tinggalkan dosa. Bukan berarti terus sudah melayani Tuhan berarti Tuhan bersih dari dosa kesalahan. Mungkin di tempat ini kita suci, tetapi mungkin di luar kita melakukan hal yang tidak berkenan Tuhan. Makanya Tuhan bilang tinggalkan semuanya itu. Jangan jadi orang yang munafik. Di rumah gereja, haleluya puji Tuhan. Tetapi di luar, orang melakukan hal yang tidak berkenan Tuhan. Bukan hanya mungkin tidak melakukan, tetapi ketika Tuhan punya hati pikiran sudah salah, itu dosa. Makanya Yesaya 59 ayat ke-15 katakan apa? Yang menjadi pemisah, ayat 1 dan ayat 2 dikatakan apa? Yang menjadi pemisah antara engkau dan aku adalah karena dosa dan kesalahan. Bagaimana kau mau menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan? Bagaimana kau mau melihat mujizat Tuhan terjadi? Bagaimana supaya kau mau melihat apa yang kita ingin tercapai? Kalau masih ada dosa yang kita simpan, masih ada kesalahan-kesalahan yang kita simpan. Makanya Tuhan bilang ini, kau selesaikan dulu, baru kau datang minta kepada saya, maka saya akan menjawab. Jadi saudara, kalau masih ada hal yang tidak berkenan, mari selesaikan. Ketika Tuhan selesaikan, maka kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab. Itu yang Rasul Yohanes mau katakan kepada jemaat di Efesus. Kau mungkin melayani dengan selalu berapi-api. Kau mungkin melakukan tugas tanggung jawab, tapi sebenarnya motivasinya salah. Itu dosa, itu kesalahan. Oleh sebab itu saya mau katakan bagi kita, jangan main-main dengan apa yang dipercayakan bagi kita. Kalau engkau pegang pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, pelayananmu akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau engkau pegang pelayanan itu sebagai hal yang biasa, sudah yang penting saya di majelis, yang penting saya di apa segala macam, saudara, orang akan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan ucapkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada dosa kesalahan, mari tinggalkan itu. Mari melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari beribadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan sungguh-sungguh. Karena kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan memberkati. Jadi jangan ada simpan dosa dalam Tuhan punya hati.
Karena kalau Tuhan simpan untuk berdosa dalam hati, Tuhan tidak akan bisa melayani Tuhan dengan baik. Dan apapun yang Tuhan lakukan tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Itu menjadi dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian yang kedua, mari itu tinggalkan dosa. Karena firman Tuhan katakan, kalau kau tidak bertobat, kalau kau tinggalkan dosa, maka aku akan datang kembali untuk menarik semua yang sudah saya percaya. Saudara, mari katakan sudah di belakang kita, saya mau tinggalkan dosa. Karena dosa itu tidak baik. Ya, tak? Mungkin dia bilang, Pak Pendeta bicara begitu saya gampang. Cuma iya, memang ketika dia meninggalkan dosa, itu ada harga yang harus kita bayar. Betul tidak Bapak? Ada harga. Orang harus berlawan yang namanya keinginan daging. Tapi saya mau percaya dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bisa menolong kita, maka percaya Dia pasti bisa melepaskan kita dari segala hal yang tidak menyenangkan. Itu yang firman Tuhan mau katakan bagi kita pada saat pagi hari ini. Tinggalkan dosa, maka Tuhan pasti akan memberkati. Yang ketiga, yang terakhir, saya tinggalkan dosa, maka yang Tuhan mau berbagi kasih dengan orang lain. Artinya apa? Ketika engkau sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang engkau harus lakukan, jangan apa yang sudah engkau dapat itu untuk dirimu sendiri. Tapi ketika engkau sudah diberkati, maka berkati juga orang lain. Nyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu bagi orang lain. Ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau. Seringkali yang terjadi gini, karena saya merasa bahwa saya sudah diberkati, saya sudah mengenal firman Tuhan dengan jelas, dan saya bisa berkhotbah dengan baik. Akhirnya apa? Itu menjadi kesembuhan bagi saya. Ya sama sudah. Yang penting saya yang diselamatkan, orang lain tidak perlu. Tidak. Tapi saya mau bilang bagi kita pada saat pagi hari, hidup kita ini ada biasanya kalau di kampanye mereka diberkati untuk menjadi berkah. Ya toh? Jadi ketika Bapak Ibu Saudara kita diberkati, maka berkat itu jangan untuk kita sendiri, tapi mari kita berkati orang lain. Sehingga apa yang kita lakukan itu mempermuliakan nama Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau bilang untuk kita pada saat pagi hari, biarlah kasih mula-mula yang Tuhan percayakan bagi kita, jangan hanya untuk diri kita sendiri. Apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, jangan untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita sudah dipercayakan oleh Tuhan, mari kita sudah diberkati, mari kita bagikan itu ke orang lain. Menguatkan mereka, memampukan mereka, membuat sehingga mereka kuat di dalam Tuhan. Jangan untuk kita diri sendiri saja, tapi untuk orang lain juga. Makanya Rasul Yohanes katakan apa? Bagikan kasih itu juga bagi orang lain. Jangan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Maka saya percaya kasih yang mula-mula itu tetap terus akan berkorban. Tidak bilang kata kau Kristen hari ini, besok itu tidak. Tapi ketika orang punya kasih itu tetap ada dan terus berkobar-kobar, maka hidup kita akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Makanya dalam ayat yang ketiga dikatakan apa? Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Semua bertelinga toh? Ada yang tidak bertelinga? Semua punya telinga toh? Dan fungsi dari telinga untuk apa? Untuk mendengar. Kalau sampai ada yang bilang bahwa fungsi telinga untuk biar bicara, itu bahaya itu. Itu berbahaya. Jadi ketika kita mendengar, firman Tuhan katakan ketika kita mendengar, kita tidak hanya mendengar, tapi kita mau melakukan itu dalam punya kehidupan. Ya toh? Toh mau melakukan. Jadi kan orang Kristen, jadi orang Kristen yang punya kualitas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini menolong kita semua, sehingga kita tetap punya kerinduan kepada Allah. Kita mau menjauhkan dosa dalam segala punya kehidupan, dan kalau kita mau hidup kasih, membagikan kasih bagi orang lain, tapi saya percaya kasih mula-mula itu akan tetap terus berkorban dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita di saat pagi hari. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tim musik.
Kita mau katakan apa yang dapat memisahkan kita? Mari semuanya kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang dipercayakan bagi kita. Mungkin kau katakan saya kan cuma jemaat, tetapi jemaat yang setia dengan Tuhan itu merupakan pelayanan. Mungkin kau bilang saya majelis, Tuhan mempercayakan pelayanan bagi saudara untuk memimpin, gunakan itu dengan baik. Hamba Tuhan percayakan jadi juru bicara Allah, lakukan itu dengan baik. Maka saya percaya kasih mulai itu tetap terus akan berkobar.
bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam bahaya Engkau menggendong kami, dalam sakit Engkau menyembuhkan kami. Bahkan berbagai-bagai pergumulan yang tengah kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Engkau sahabat kami. Engkau siap untuk selalu menolong kami, memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Meteraikan firman ini buat kami semua Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu yang sudah berbagi berkat bagi kami. Kami terus berdoa biar Tuhan tambahkan hikmat bagi hamba-Mu. Biarlah dia yang berkurang-kurang, tapi Tuhanlah yang bertambah-tambah atas pribadi hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun berada Tuhan pakai seluruh pelayanan. Diberkatilah rumah tangga keluarga. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan ke depan, kami percaya bersama-sama dengan Tuhan Dia akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Apapun yang akan kami tabur saat ini Tuhan, kami percaya kelak nanti kami akan menuai seperti janji firman-Mu dalam hidup kami. Diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita, karena kepada mereka lah akan menerima berkat-berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersyukur buat firman Tuhan, dan kami siap memberi korban persembahan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Jemaat, saya undang semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di saat pagi hari ini. Kita angkat pujian, kita mengatakan besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu. makin hari makin bertambah anugerah-Mu bagi kami. Dan kami percaya anugerah-Mu bagi kami, kasih karunia rahmat-Mu bagi kami selalu baru setiap hari. Karena itu Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan boleh hadir, Roh Kudus boleh melawat kami semua dalam ibadah raya kami hari ini. Kami percaya tak ada satupun di antara kami yang Tuhan lewatkan. Setiap kami telah diberkati oleh Tuhan. Berkat
ilahi, berkat surga telah menjadi bagian kami. Karena itu Tuhan, kami akan kembali dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang dari tempat ini, tak lupa kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat bersama dengan kami saat ini. Kami tidak tahu apa yang menghalangi mereka, tapi kami berdoa, Tuhan, kalau Engkau memberkati kami, maka berkat yang sama itulah akan menjadi bagian mereka dimanapun mereka berada. Dan kalau mereka ada yang sakit, kami berdoa, sembuhkanlah mereka. Kalau mereka tengah dalam masalah persoalan yang berat, kami percaya Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Bahkan mereka yang sedang terbelenggu sekalipun, kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka dibebaskan oleh Tuhan, sehingga di waktu-waktu mendatang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami semua yang telah hadir saat ini, Tuhan kenal dan Tuhan tahu setiap pergumulan kami, baik secara pribadi maupun keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, karir, pendidikan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kiranya pergumulan ini Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang nyatakan kebaikan-Mu, sehingga Tuhan dalam kehidupan ini kami terus mempermuliakan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal hingga kekal. Kami berdoa menyerahkan untuk semua program dalam jemaat, Tuhan memberkati secara khusus pembangunan gedung kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pembangunan ini akan terus berjalan. Terima kasih, kami yakin Tuhan, Tuhan akan atur segala sesuatu terbaik bagi kami dan untuk hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati panitia yang Tuhan sudah percayakan untuk menangani pelaksanaan pembangunan kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara tanah Papua Barat Daya, Kota Sorong di mana kami tinggal. Tuhan memberkati. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami terus berdoa biar Tuhan nyatakan kebaikan-Mu. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan pakai siapapun hamba-Mu yang Tuhan percayakan berdiri di garis-garis depan. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu lebih dahsyat dan luar biasa, sehingga pelayanan membawa umat Tuhan banyak mengalami pertobatan dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Menyerahkan hidup jemaat Tuhan di minggu berjalan ini. Tuhan memberkati kami semua, menjaga, melindungi kami semua, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ibadah-ibadah berjalan di minggu ini Tuhan hadir, pakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa serta memohon berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan saudara, pulang dan terimalah berkatnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan, bimbingan, penyertaan, kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama